Di balik cerita pandemi. Sudah 1 tahun 6 bulan, kita semua beradaptasi dengan pandemi. Bahkan hampir setiap hari, kabar duka menyelimuti suara telepon ini. Lalu memasuki bulan ke-16, ternyata bukan hanya kota besar saja yang diwarnai dering sirine. Iya, Juli dan seluruh mata batin pun menyaksikan. Ya Tuhan, kami tidak akan menyerah. Meskipun di sela-sela urat nadi kami yang menjadi taruhan nyawa. Kami hanya pasrah padamu ya Tuhan. Juli, di Klaten engkau mencatat 4.899 jiwa yang sedang berjuang dengan memohon ampun padanya. Juga terdapat 1.513 jiwa sudah kembali ke tempatnya. Itu semua di balik kericuhan atas nama pemerintah dan tak ada keadilan. Tuhan, ternyata engkau menurunkan malaikat yang sudah pasrahkan diri untuk kemanusiaan atas namamu. Iya, ada relawan baja namanya. Dan banyak relawan lainnya di Indonesia. Mereka adalah pahlawan garda terdepan dalam pemakaman jenazah korban COVID-19. Tuhan, kami mohon berikan kesehatan dan keselamatan untuk para malaikat ini. Amin. Kondisi personel di Klaten saat ini, personel relawan lumayan sudah mulai bangkit, dalam arti beberapa tempat sudah mulai banyak, tetapi ini juga masih kurang kalau dihubungkan dengan kebutuhan yang harus dibutuhkan ketika terjadi pandemi saat akhir-akhir ini, karena memang luar biasa untuk di Klaten. Ya, satu hal bahwa kita tekankan, ini momen kita, ini season kita untuk kita berbuat baik, untuk kita mengabdi kepada masyarakat, untuk kita bisa mendharma baktikan kepada negara, karena memang ini sangat benar-benar dibutuhkan. Oke, nama saya Wahyudi dari Tempur Sari, Ngawen, Klaten. Di sini saya sebagai perintis dalam membantu teman-teman eksekutor untuk melakukan proses pemakaman secara prokes di wilayah Ngawen. Nah, sebagai seorang perintis, saya bertugas untuk memberi kelancaran atau menyiapkan segala sesuatunya kepada tim eksekutor nanti ketika proses pemakaman. Nah, proses yang sebelum eksekutor lakukan adalah perintis datang ke lokasi rumah duka untuk memastikan proses prokes itu bisa dimengerti, bisa diterima oleh warga, terutama di rumah duka.
Perkenalkan, saya Tegap Madya Prakosa Laksana. Di sini saya sebagai tim eksekutor pemakaman protokol kesehatan COVID-19. Untuk tugas eksekutor sendiri yaitu memakamkan jenazah yang terinfeksi virus COVID-19. Dalam satu tim yaitu memerlukan sejumlah 6-7 personil. Nah, ya untuk duka kami sebagai eksekutor, ketika kami memakai APD, memakai hazmat itu memang panas. Jadi untuk mengurangi tenaga kita menjadi sedikit kurang karena memang panasnya APD itu, dan memakai full face yang di wajah itu pengeluaran oksigen sangat minim, tidak pada umumnya. Suka sebagai selesai pemakaman yaitu ketika kita sampai di stasiun dekontaminasi. Nah, di situ kita kan APD dilepas. Nah, ketika dilepas menjadi lega. Harapan saya untuk masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan termakan isu-isu hoak yang beredar di masyarakat. Saya di sini sebagai tim support untuk Kamboja Kecamatan Ngawen. Jobdesk support sendiri kita menyiapkan tim sebelum kita akan melakukan pemakaman. Setelah itu kita juga menyiapkan baju ganti dari teman-teman, kita kumpulkan untuk dibawa ke mobil support. Setelah itu nanti kita akan berkomunikasi dengan posko induk. Setelah kita berkomunikasi dengan posko induk, kita akan melakukan koordinasi juga dengan tim perintis yang ada di lapangan. Setelah itu kita berkomunikasi dengan rumah sakit, apakah kita akan mengambil jenazah itu sendiri atau akan dikirim. Setelah itu semua itu sudah clear, nanti kita akan berangkat ke makam. Setelah sampai di makam, kita sebagai tim support akan melakukan checking lapangan, yaitu medan akan menuju ke liang makam seperti apa, kita siapkan tali dan kita siapkan semuanya untuk masuk ke liang lahat. Nama saya Santoso, Mas. Saya sebagai koordinator untuk ambulan 118 di wilayah Ngawen khususnya dan di Kabupaten Klaten pada umumnya. Sekabupaten itu kurang lebih ada 28 sampai 30-an. Kalau untuk di sini di Ngawen, untuk saat ini nggih, untuk Ngawen saja itu untuk menghandle untuk Ngawen khususnya itu ada sekitar 10 sampai 12. Nah, itu untuk 1 2 3 armada. Tapi kalau untuk umum sekabupaten ya itu nanti sudah ada untuk koordinasi sendiri. Begitu ya.
relawan sendiri kita berangkat dari sisi kemanusiaan dan kerelaan hati kita, jadi kita tidak terpancang oleh bayaran. Intinya kita tidak dibayar karena memang kita melakukan semuanya itu ikhlas. Hanya ikhlas itu hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak diukur dari sisi materi. Kita membantu itu ya bahasanya gratis. Untuk sistem kerja relawan terutama kalau saya di pemakaman ini tentu kita di Kabupaten Klaten kita tetap berkoordinasi dalam satu naungan di pos gabungan induk yang dikomandoi oleh SAR dan BPBD. Jadi kita semua data satu pintu. Jadi dari rumah sakit nanti kalau ada kematian di rumah sakit nanti kita informnya ke BPBD dan BPBD menyiapkan segala perangkat untuk pemakaman secara protokoler. Nah, ini satu pintu agar kemudian bisa terkoordinasi dengan baik. Dan ini bisa seluruh relawan dari berbagai elemen ini kita ajak untuk bergabung di sini. Jadi dari berbagai organisasi, ormas dan sebagainya. Untuk sistemnya ya kita tepat pakai protokoler dengan APD full face dan dengan tingkat safety yang tertinggi untuk kemudian kita bisa memberikan keamanan juga pada relawan. Ya, kalau untuk sebenarnya di pemakaman khususnya atau relawan, kan ada relawan pemakaman, ada relawan yang untuk antar pasien yang COVID, tentu resiko terpapar itu juga ada. Nah, kita antisipasinya salah satunya dengan memakai APD secara standar atau tingkat tertinggi. Nah, kita APD sesuai dengan SOP. Ya kalau pulang ya pulang, cuma kalau ya kita seperti prosedur, kita mandi dulu, kita setelah aksi kan kita biasanya didekontaminasi. Artinya dikasih disinfektan di stasiun dekontaminasi. Kita mandi dan sebagainya ya pulang. Karena salah satu imunnya itu adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga. Tentunya tetap juga harus memperhatikan kondisi kita. Kalau memang kita merasa terpapar ya kita menjaga diri lah seperti itu. Oh ya, nama saya Tri Joko Waluyo atau bisa dipanggil Waluyo atau teman-teman relawan yang lain bisa manggil Likwi. Ya untuk saat ini kita baru bisa mampu untuk menyiapkan ya makan, minum, ya, sama apa kadang cemilan gitu aja. Oh, itu kadang kita ya saweran dari teman-teman relawan karena ini kadang dari kelurahan itu ada yang memberi support semangat untuk memberikan logistik. Kesulitannya waktu malam karena keterbatasan waktu ya Pak ya, PPKM, nah itu untuk kesulitannya waktu malam. Jadi untuk mencari makan untuk tim kadang agak kesulitan. Bapak, seperti apa Pak tanggapan Bapak masalah kinerja relawan saat ini? Ya, alhamdulillah bagus untuk teman-teman relawan, tim pemulasaraan, tim pemakaman maupun tim penerus itu alhamdulillah bagus. Dia berusaha tanpa pamrih, hanya membantu sesama. Oke Pak. Dari RT sendiri Pak, untuk relawan setempatnya seperti apa Pak? Kalau di tingkat RT ya kita sebatas itu hanya membantu warga sekitar. Sukarela gitu ya Pak? Iya, sukarela. Oke.
Masalah operasionalnya Pak, untuk keperluan APD dan sebagainya itu dari mana Pak? Kalau relawan desa dibiayai oleh desa, untuk APD perlengkapan yang lain itu dibiayai oleh desa untuk APD dan lainnya. Oke, yang terakhir Pak, untuk penerapan 6M-nya Pak di desa apakah sudah berjalan? Ya alhamdulillah secara garis besar berjalan. Kalau ada 1-2 itu yang wajar-wajar. Pasti ada lah, kalau 100% enggak mungkin. Tapi mayoritas enggak, 6M itu sudah terlaksana. Pada awalnya ini sih Mas, ada ketakutan seperti itu. Tapi berangsur-angsur setelah dipikir-pikir, direnungi seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan di setiap keadaan apapun seperti itu. Intinya keyakinan saja bahwa apa yang dilakukan itu akan bermanfaat untuk semua orang, terutama mungkin bagi yang terkena bencana ataupun kalau sekarang sedang gencarnya COVID, mereka yang menjadi pasien dan keluarganya, seperti itu. Indahnya memanusiakan manusia, penuh dengan warna, humanis, dan kehangatan. COVID-19 memang banyak merenggut korban, tetapi jangan sampai merenggut peri kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Tengoklah teman-teman, mereka para sukarelawan yang siap 24 jam untuk kemanusiaan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk hari ini? Ya, dengan tidak melepas masker dan saling jogo-tonggo. Sekali lagi, terima kasih banyak kami ucapkan dengan sepenuh hati untukmu wahai pahlawan. Para relawan. Doa terbaik selalu kami hadirkan untuk seluruh garda terdepan, juga untuk Indonesia. Tersenyumlah, percaya Tuhan pasti memberikan kebahagiaan kepada kita semua.